Sobat MQ, kembali lagi di Cerita Muslimah bersama Nisa dan Bunda Khairati. Nih Bun, sebelum melanjut ke pertanyaan Nisa yang tadi tentang cara gimana memeriksa hati, Nisa jadi kepikiran Bun, emang kalau misalnya hati nggak diperiksa atau hati bercorak, berbercak seperti tadi Bunda katakan, itu ada dampaknya nggak sih Bun? Maksudnya dampaknya apalagi selain gelisah? Kalau tadi kan Nisa ngerasa gelisah gitu ya. Terus adakah dampak lainnya gitu Bun? Dampak lainnya selain gelisah adalah kita tidak bisa menikmati ibadah kita. Jadi hati itu terasa kering. Wah, rugi banget Bun, nggak bisa nikmati ibadah. Ya, jadi nggak bisa menikmati ibadah, tidak bisa merasakan bersama Allah. Karena ada hijab, ada tirai, yaitu dosa-dosa kita tadi yang dikatakan, yang disabdakan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi tadi. Setiap berbuat dosa ada bercak hitam di hati. Nah, itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Apa yang kita lakukan itu yang membuat kita jadi terhalang, terhijab dengan Allah, jadi tidak bisa menikmati. Nah, dampak lainnya adalah selain kegelisahan, kalau Allah sayang kepada kita dan Allah ingin bersihkan bercak hitam itu, Allah kasih masalah. Oh, jadi masalah itu karena diri kita sebenarnya. Dosa kita kan, jelas dalilnya An-Nisa itu 79 surah 30. Semua kebaikan, nikmat karunia dari Allah datangnya. Kalau ada yang tidak nyaman dalam hidup kita karena perbuatan kita sendiri. Jadi kalau kita berbuat dosa, itu sebetulnya kita mengundang masalah dalam hidup kita. Nah, kalau Allah sayang kepada kita, kan masalah itu membuat hati kita sakit ya. Iya. Gak enak ya, menangis. Iya, sedih. Nah, itu sebetulnya cara dibersihkannya dosa-dosa kita. Nah, jadi selain kegelisahan, kemudian kita akan tidak merasakan nikmatnya ibadah, kemudian kita akan berpeluang mengundang banyak masalah, kemudian akhlak kita tidak akan baik. Dan kalau kita tidak sempat bertobat, ya bersiaplah kita untuk transit di neraka gitu ya. Nauzubillah min dzalik, ya mudah-mudahan tidak ya, Allah kasih rahmat kepada kita. Jadi berhati-hatilah, waspadalah terhadap kondisi hati kita. Nah, yang menarik begini Nisa, ada orang yang dia tampak sehat. Kan ada orang sehat tuh fisiknya, Nisa sehat ini, Nisa coba di general check up deh ke rumah sakit. Nah, kata dokter, Nisa kan nggak ada gejala, nggak ada keluhan, tapi begitu diperiksa, Nisa ternyata ada masalah dengan lambungnya, misalnya begitu ya. Nah, kemudian demikian juga hati itu ada orang tanpa gejala, kalau hatinya berpenyakit, tanpa gejala hatinya berpenyakit, yaitu apa? Bingung. Hidupnya mau gimana, saya nggak ngerti tujuan hidup mau gimana. Kemudian kebodohan tentang ilmu kebenaran, itu berpenyakit, dia tidak bisa membedakan kebenaran dan kebatilan. Bun, cerita tentang masalah tadi ya, kata Bunda kan masalah itu jadi salah satu dampak karena hati kita kotor. Tapi Bun, nih misalkan maksudnya sholat, bisa ngaji, terus kalau misalnya masih ada masalah itu kenapa? Kan bisa udah sholat, ngaji. Tadi ingat yang tadi, wadah yang tadi, sibuk mengisi dengan air bersih tetapi tidak pernah periksa kotorannya, tidak pernah ditaubati, tidak pernah minta ampun kepada Allah tentang dosa-dosa yang dilakukan, tidak sadar atau sadar, dilakukan sengaja atau tidak, tersembunyi atau terang-terangan, ini kadang menumpuk. Kan kita merasa saya sudah sholat, saya sudah ngaji, saya sudah zikir, ya kan, emangnya saya punya dosa apa ya? Kok saya gelisah gitu. Nah, bisa jadi karena dia punya kotoran itu yang dia tidak sadari. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya menyimpan rasa sakit hati yang bertahun-tahun kepada seseorang. Misal. Kemudian apa lagi? Tidak bersyukur kepada Allah. Jadi sama teman tidak bersyukur kepada Allah, suuzon kepada Allah, suuzon kepada sesama muslim. Ya kita sholat tapi begitu ketemu teman hati kita gimana gitu ya. Kita berzikir tapi kadang lisan kita menyakiti orang. Banyak hal lah yang kadang kita anggap itu bukan dosa, bukan kesalahan, sesuatu yang biasa gitu. Berarti bersihkan dulu Bun ya. Ya, jadi
makanya ada orang yang dia kelihatannya saya kurang apa ya, saya sudah ibadah tapi masih gelisah aja gitu, masih nggak enak aja gitu ya. Nah dia lupa kalau dia itu sejak akil balik aja sampai sekarang itu diperiksa aja isi hatinya apa gitu. Jadi orang terjebak dengan mengisi dengan berbagai kebaikan-kebaikan, tetapi dia lupa untuk membersihkan kotorannya. Dia tidak pernah periksa itu kotorannya. Sombongnya, ujubnya, dengkinya, irinya, suuzonnya, egoisnya. Nah dia harus periksa itu gitu loh. Nah syukurnya nih kalau ada orang yang dia punya gejala. Nisa tadi bilang ke Bunda ya, Bun kenapa ya gelisah Bun. Nah itu sebetulnya suatu karunia, ada gejala, tanda-tanda Bun ya? Gejala. Jadi kalau aduh sakit perut Nisa, aduh pusing, ada gejala, ada tanda-tanda sehingga bisa diobati, diperiksa. Tapi ada orang yang tanpa gejala, karena cirinya orang hatinya itu bermasalah, dia tidak menyadari dia itu bermasalah hatinya. Karena dia merasa baik-baik saja, karena dia pikir dengan sholatnya, dengan ngajinya dia sudah padahal dia lupa begitu banyak orang yang lebih dari dia. Banyak orang yang banyak melakukan amal soleh, tetapi dia lupa amal solehnya itu bukan lillahi ta'ala, ria, jadi tidak ada apa-apa di sisi Allah. Seperti hadis Rasulullah 3 orang ya, yang satu mujahid, yang dua dia mengaji Al-Quran, mengajarkannya, dan yang ketiga dermawan. Nah ketiga-tiganya tidak ada apa bersisi Allah ke neraka mereka. Kenapa? Tidak ada Allah di hatinya. Jadi sayang, ini halus gitu ya, halus sekali. Makanya kita harus periksa hati kita. Penting sekali periksa hati kita karena Allah tidak melihat rupa kita, harta kita, tapi melihat amal dan hati kita gitu ya. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di akhirat nanti. Bun, ini gimana caranya? Langsung aja bisa penasaran banget gimana cara memeriksa hati, Bun. Pertama adalah banyaklah bermuhasabah, menghisab diri sejak akil balik sampai hari ini. Jadi kalau usia 20 tahun, akil balik 10 tahun, berarti punya dosa masa lalu 10 tahun. Berarti berapa banyak dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada sesama, dosa besar, kecil, dan lahir dan batin, berapa banyak? Ya harus ya kita tuh nggak punya waktu Nisa untuk lihat dosa orang. Iya, saking banyaknya Bun ya. Dosa kita tuh sangat banyak. Tapi kalau kita sibuk dengan dosa orang, kesalahan orang, kita nggak punya waktu melihat dosa kita sendiri. Jadi bermuhasabahlah, punya waktulah bersama Allah, minta tolonglah kepada Allah, ya Allah. Minta dibimbing ya, kita berharap aib kita, dosa kita ditutup, cukup Allah yang tahu. Jangan sampai aib kita dibuka ya. Allah sangat kasih dan sayang. Itu yang pertama, muhasabah. Yang kedua, bergurulah, belajar sehingga kita bisa membedakan benar dan salah. Kita bisa mendapatkan nasihat dari ulama-ulama. Tanyalah ulama yang takut kepada Allah, ulama yang mengenal Allah, ulama yang mencintai Allah, ulama yang warok, yang hati-hati hidupnya. Nah, mintalah nasihat karena hati mereka lebih peka, lebih halus gitu ya, sehingga bisa memberikan nasihat. Mintalah nasihat. Yang ketiga adalah carilah teman sejati. Teman sejati itu bukan sekedar teman yang curhat, bukan sekedar itu, bukan sekedar teman curhat, bukan seberapa lama kita bersama, bukan ya, berarti kita harus cari teman yang bisa membuat kita istiqomah, yang bisa memberitahu kekurangan-kekurangan kita. Nisa nggak boleh gitu, Nisa teh kelihatannya sombong loh kalau kayak gitu. Jangan sakit hati, berarti dia teman yang setia. Baik ya. Dia teman yang setia. Iya. Kemudian kadang dalam hidup ini banyak orang yang nggak suka sama kita, yang sering mencari-cari kesalahan kita. Jadikanlah itu modal untuk kita bisa menemukan aib diri kita, karena dia sangat sibuk dengan waktunya habis untuk memeriksa dosa kita. Berarti kita malah membantu kita ya Bun? Iya, membantu kita untuk menemukannya. Kemudian hari-hari kita mendengar, melihat, merasakan sesuatu tentang berbagai kejadian dalam hidup ini. Nah, itu menjadikan cermin. Saya seperti itu tidak. Kita mengambil hikmahnya Bun. Jangan sampai saya seperti itu. Jadi menjadi pembuka aib. Jadi kalau kita dengar berita, melihat berita atau apapun, jangan kejebak dengan berita itu. Tapi langsung ke dalam. Saya begitu enggak. Alhamdulillah saya tidak seperti itu. Nah itu cara-cara. Baik Bun, ini Masya Allah sudah
cukup lengkap nampaknya, tapi insya Allah akan tetap ada pembahasan lebih lanjut. Jadi sahabat NKTV jangan kemana-mana, tetap di Cerita Muslimah.